Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur Jumat siang ini kembali Allah takdirkan kita bisa melangkahkan kaki, menggerakkan hati kita, datang menyengaja ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang hadir ke tengah-tengah umat, memberikan kesejukan dan perginya meninggalkan kebaikan. Nabi yang seluruh kehidupannya dicurahkan hanya untuk menyampaikan risalah kebenaran. Dan kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik siang ini kita masih menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rangkaian gerak kehidupan yang terus berjalan hingga detik siang ini adalah rangkaian gerak hidup yang terukur, rangkaian gerak hidup yang tertakar untuk semata-mata menyempurnakan ketakwaan kepada Allah. Karena hanya dengan nilai ketakwaan itulah kita bukan hanya menjadi mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi baju ketakwaan itulah yang kelak akan kita banggakan di hadapan Allah ketika kita berada pada satu masa saat Allah Subhanahu wa taala menghisab dan memperhitungkan amal perbuatan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, paling tidak ada 4 kenikmatan yang telah kita rasakan hari ini. Yang pertama adalah nikmatul wujud, nikmat kehidupan. Yang kedua adalah nikmatul insan, nikmat kemanusiaan. Yang ketiga adalah nikmatul akal. Allah sempurnakan kehidupan kita dengan diberikannya akal. Dan yang keempat adalah nikmatul hidayah ila Islam. Kenikmatan ketika kita berada di dalam petunjuk di dalam Islam. Dan nikmat yang terakhir inilah yang paling mahal harganya, yang paling berharga dalam kehidupan seorang mukmin. Banyak Allah berikan kesempatan hidup kepada hamba yang diciptakannya, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang hidupnya masih berada dalam kesesatan, yang hidupnya dalam kekafiran, yang hidupnya dalam kejahiliaan. Bahkan sampai hari ini pun banyak orang-orang yang tidak mengenal bagaimana cara mereka bertuhan. Tetapi kita hari ini, pada saat kita duduk di masjid yang mulia ini, lantaran hidayahlah Allah menggerakkan hati kita untuk datang sholat Jumat di tempat ini. Karena hidayahlah Allah membangunkan kesadaran kita untuk peduli kepada sesama manusia. Karena nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan di dunia ini tidak akan pernah hilang dan terus tercatat, bahkan menjadi kebaikan kelak di akhirat kita. Karena hidayah kita melaksanakan sholat, karena hidayah kita melaksanakan puasa, karena hidayah kita melaksanakan umroh dan haji, bahkan karena hidayah Allah lah yang menggerakkan kehidupan kita sehingga kebaikan-kebaikan terus tertanam dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang tak menyadari bahwa sesungguhnya ini adalah kenikmatan yang sangat amat mahal. Kenapa? Karena hidayah ini
merupakan hak prerogatif Allah kepada siapa yang dikehendaki. Hidayah tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Hidayah tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Hidayah tidak ada hubungannya dengan kedekatan seseorang, dengan ustaz, dengan ulama, dengan kiai. Bahkan hidayah tidak ada hubungannya dengan kenabian sekalipun. Kita lihat dalam penggalan sejarah, begitu banyak orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mereka berusaha menyampaikan pesan-pesan moral kebaikan, menyampaikan hidayah kepada orang-orang terdekatnya. Tapi banyak di antara mereka yang dekat dengan para nabi, bahkan mereka sampai akhir kehidupannya pun tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya bagaimana Nabiullah Adam alaihi salam terus menyampaikan risalah tauhid kepada putra-putrinya yang saat itu manusia masih sangat amat sedikit dan bisa dihitung jumlahnya, tapi hanya sebagian saja yang mengikuti pesan moral ayahnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam, begitu sering bahkan panjang dakwahnya yang tercatat dalam sejarah hingga sampai 150.000 tahun. Tetapi istri dan putranya di akhir kehidupannya mereka tidak juga mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh suami dan ayahnya. Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyampaikan pesan-pesan moral kepada orang tuanya, kepada orang-orang terdekatnya. Tetapi apa yang terjadi? Justru beliau mendapatkan tekanan, intimidasi, bahkan kebencian dari orang-orang terdekatnya. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tidak cintanya pamannya Abu Thalib kepada beliau. 8 tahun di usia yang sangat masih kecil, beliau mendapatkan kasih sayang yang begitu besar dari pamannya pada saat ibundanya meninggal. Beliau mendapatkan pembelaan, diperhatikan, disayangi. Tetapi apa yang terjadi? Sampai akhir hayatnya kehidupan Abu Thalib pun kemudian pamannya tidak juga mengucapkan kalimat syahadat yang merupakan kebanggaan dan pesan-pesan Rasulullah SAW. Artinya apa? Hidayah tidak ada hubungannya dengan kedekatan kita sekalipun dengan orang-orang yang soleh. Bahkan hidayah tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Kalau bicara tentang kecerdasan, begitu banyak manusia di dunia ini yang memiliki otak yang sangat cemerlang, tapi kehidupan mereka tetap berkubang jahiliyah. Di akhir kehidupan mereka tetap tidak mendapatkan hidayah. Artinya apa? Hanya Allah sajalah yang punya kemampuan menentukan hidayah kepada siapa dikehendaki. Ketika sang paman Abu Thalib dibesarkan oleh Rasulullah, wahai paman, ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dengan kalimat ini nanti kelak di hadapan Allah aku akan bisa berhujjah. Tapi apa yang terjadi? Ketika mendekati sakaratul maut dan nyawa pun dicabut oleh Allah, beliau tidak juga mengatakan kalimat yang diinginkan Rasulullah SAW. Tentu sebagai manusia Rasulullah bersedih. Beliau meratap, kenapa orang yang tidak mengenalku percaya kepadaku, orang yang hidupnya jauh dariku meyakini keimananku, tetapi orang yang dekat kehidupannya dengan diriku tidak juga mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam suasana ketika kesedihan datang kepada Rasulullah, turunlah ayat menyampaikan sebuah pesan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai sekalipun, kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan subhanallah, jamaah rahimakumullah, kita jauh kehidupan kita dari Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya karena jauh jarak antara kehidupan kita dengan Rasulullah, tetapi juga jauh tempatnya dengan Rasulullah. Tapi Allah memilih kita hari ini menjadi satu dari sekian miliar manusia yang mendapatkan cahaya Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah mendapatkan hidayah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Dan bagaimana caranya kita selalu mensyukuri nikmat hidayah itu?
Kita memohonkan keistiqomahan qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membaca doa yang selalu kita baca dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. 17 kali dalam satu hari kita membaca kalimat ini. Diabadikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, menandakan bahwa sesungguhnya setiap orang, siapapun tidak punya kemampuan mendatangkan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kenapa kita meminta kepada Allah agar selalu berada di jalan yang lurus? Karena jalan-jalan lurus ini memang banyak tantangannya. Jalan-jalan kehidupan banyak kerikil dan bebatuannya. Banyak lubang-lubang yang senantiasa menjerumuskan manusia di alam dunia ini, sehingga kita berharap keistiqomahan qalbu agar tetap berada dalam hidayah Islam, hidayah Al-Quran, hidayah Rasulullah, hidayah para sahabat, dan hidayah para salafus saleh. Kalau pengertian Al-Mustaqim yang kita baca setiap hari, yang kita artikan dengan jalan yang lurus, maknanya sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang ulama besar Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jalan lurus itu adalah Islam. Yang dimaksud dengan jalan lurus itu adalah jalannya Al-Quran. Yang dimaksud dengan jalan lurus itu adalah jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan jalan lurus itu adalah jalannya para sahabat yang mengikuti jejak kenabian. Dan yang dimaksud dengan jalan lurus adalah jalannya para salafus saleh yang cenderung mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya ketika kita memohon kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maknanya adalah ya Allah, tunjukilah kami ke jalan Islam. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan Al-Quran. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah permintaan kita. Tetapi berminta, berharap, memohon kepada Allah jalan lurus, kalau kita tidak pernah mempelajari Islam, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mentadabburi pesan-pesan moral Al-Quran, maka sampai kapanpun hidup kita tak akan pernah lurus. Makanya untuk membantu agar kita mendapatkan hidayah, Allah sudah memberikan kita petunjuk. Hidayah menurut para ulama ada dua bentuk. Yang pertama dikenal dengan hidayah al-irsyad wal bayan, dan yang kedua adalah hidayah taufik lil iman. Setiap hari pada saat kita membaca Al-Quran, sejatinya kita tengah membaca petunjuk. Setiap hari ketika kita mendengarkan nasihat ceramah, khutbah Jumat, hakikatnya kita sedang mendapatkan petunjuk. Setiap hari ketika kita membaca buku-buku Islam, materi-materi keislaman, hakikatnya kita sedang mendapatkan petunjuk. Tetapi betapapun demikian, sesering apapun kita mendapatkan penjelasan tentang Islam, penjelasan tentang kebaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan hidayah taufik ke dalam hati kita, maka kita tak akan pernah bisa meluruskan kehidupan dalam kebaikan. Maka kita memohon kepada Allah petunjuk setiap waktu agar kita selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan semangat mengikuti petunjuk itu dan mengamalkan petunjuk itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah satu nilai yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebab hidayah Islam inilah hidayah yang terbaik bagi kehidupan. Hidayah Islam adalah hidayah yang termahal bagi kehidupan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dan kita harus bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini, dan mudah-mudahan sampai kematian datang menjemput kita, kita pun tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan Al-Quran yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam artinya mati dalam keadaan kita mendapatkan cahaya hidayah, cahaya petunjuk di jalan tauhid, dan ini yang kita harapkan. Jamaah rahimakumullah,
Semoga saja kesibukan yang terus kita lakukan di setiap hari, mencari nafkah dan kepentingan anak istri, tapi tak pernah kita lupakan satu hakikat kebenaran yang terpatri dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kita kenikmatan yang sangat besar dibandingkan dengan kenikmatan hidup, kenikmatan manusia, kenikmatan akal, yakni nikmatul hidayah ila Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi. Jamaah rahimakumullah, mensyukuri nikmat hidayah adalah sebuah keharusan agar keistimewaan qalbu tetap kita bisa pertahankan, karena hanya dengan nilai-nilai itulah kebaikan akan terus menyelimuti hari-hari yang kita lalui. Dan kita terus berdoa memohon kepada Allah agar qalbu kita tetap istiqomah dalam iman Islam kita. Mari sama-sama di khutbah yang kedua ini kita khusyukkan hati kita. Kita mengetuk pintu rahmat Allah. Kita berdoa, bermunajat, memohon agar kebaikan-kebaikan hidup terus mengalir dalam diri kita. Kebaikan hidup pada saat kita punya kemampuan bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan dalam orientasi kehidupan kita memang sejatinya hanya itulah yang harus kita lakukan dan kita sempurnakan, sebab tidak ada kebaikan akhir kehidupan kecuali dengan ketakwaan. Mari sama-sama kita khusyukkan hati, kita berdoa memohon kepada Allah kebaikan hidup, sebagaimana kita selalu berdoa dalam ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.